Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuhra Fadila dengan NIM F1F1 20033. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai isolasi fenolik. Senyawa fenolik merupakan senyawa yang banyak ditemukan pada tumbuhan. Fenolik memiliki cincin aromatik satu atau lebih gugus hidroksi OH dan gugus-gugus lain penyertanya. Nah, senyawa ini diberi nama berdasarkan nama senyawa induknya, yaitu senyawa fenol. Di mana senyawa fenol ini kebanyakan memiliki gugus hidroksil lebih dari satu, sehingga disebut polifenol. Nah, senyawa fenolik ini meliputi aneka ragam senyawa yang berasal dari tumbuhan, yang di mana dia mempunyai ciri yang sama, yaitu cincin aromatik yang mengandung satu atau dua gugus OH. Senyawa fenolik ini di alam terdapat sangatlah luas, mempunyai variasi struktur yang luas, mudah ditemukan di semua tanaman, daun, bunga, dan juga buah. Nah, ribuan senyawa fenolik alam telah diketahui strukturnya. Antara lain itu ada flavonoid, terus ada fenol monosiklik, sederhana, kemudian ada fenilpropanoid polifenol, yang contohnya ada lignin dan melanin tanin, dan satu lagi ada quinon fenolik. Nah, senyawa fenolik ini mempunyai ciri yang khas, yakni bisa membentuk senyawa kompleks yang berwarna, yang biasanya berwarna biru atau ungu biru apabila dia reaksikan dengan besi klorida. Walaupun tidak selektif, reaksi ini cukup berguna untuk mengetahui adanya gugus hidroksil, terutama kalau pemisahan komponen metabolit sekunder dari contoh yang diteliti itu tidak mudah. Selain itu, senyawa fenolik juga dapat mengalami sintesis polimer fenolik bioaktif dengan proses yang relatif aman terhadap lingkungan atau tidak beracun. Dapat dilakukan melalui reaksi kopling oksidatif fenolik secara enzimatis, yaitu dengan bantuan biokatalis berupa enzim. Nah, keuntungan penggunaan enzim sebagai biokatalis ini untuk ketersediaan enzim yang sangat berlimpah di alam, sifatnya yang ramah lingkungan dan menghasilkan suatu produk yang tidak berbahaya. Nah, sedangkan ada juga kekurangannya dari penggunaan enzim ini, yaitu enzim ini bersifat selektif, hanya dapat mengkatalis senyawa-senyawa dari golongan fenol dan juga golongan amina aromatik. Nah, sehingga penggunaannya di dalam industri polimer ini menjadi terbatas. Nah, salah satu cara yang sering digunakan dalam mengoksidasi senyawa fenolik ini yaitu melalui bantuan katalis enzim peroksidase. Enzim peroksidase ini merupakan kelompok enzim oksidoreduktase yang mampu mengkatalis reaksi oksidasi oleh hidrogen peroksida dari sejumlah substrat yang merupakan donor hidrogen seperti fenol, anilin, dan lain sebagainya. Enzim peroksidase dalam organisme hidup dapat mengkatalis senyawa substratnya, sedangkan H2O berfungsi untuk menginisiasi biosintesis beberapa metabolit sekunder yang diperlukan pada proses pertumbuhan. Nah, kemudian kita masuk ke skema isolasi fenolik. Nah, isolasi fenolik ini dimulai dengan sampel yang dihaluskan, yaitu berupa simplicia dari tanaman ataupun apapun yang bisa dijadikan simplicia. Kemudian, dari sampel yang sudah dihaluskan tadi, kita lakukan ekstraksi atau maserasi selama 3 kali 24 jam dengan menggunakan pelarut kloroform. Nah, setelah sampel tadi diekstraksi atau dimaserasi selama 3 kali 24 jam itu, kemudian sampel tadi disaring dan didapatkanlah di sini ada filtrat yaitu ekstrak kloroform dan juga ada residu atau ampas dari sampel tadi. Kemudian dari filtrat atau ekstrak kloroform ini ditambahkan H2O sebanyak volume filtrat sebanyak ekstrak kloroform tadi, kemudian kita kocok kuat-kuat dan dibiarkan. Nah, setelah itu kita masuk ke skema yang selanjutnya, itu terbentuk lapisan air dan lapisan kloroform dari itu tadi. Nah, kemudian lapisan air dan juga lapisan kloroform ini dipisahkan dan kita pakai yang lapisan air. Kemudian lapisan air ini kita tambahkan FeCl3 atau besi 3 klorida dan akan terbentuk cincin berwarna biru yang akan menjadi
itulah yang kita dapatkan senyawa fenoliknya tadi. Baiklah, mungkin sampai situ saja penjelasan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.